Kali ini kita akan bahas topik pengukuran farmasetika. Jadi kita akan bahas mengenai aliquot, baik itu nanti penimbangan, pengukuran volume aliquot, ataupun juga perhitungan persen kesalahan di dalam pengukuran. Masih bersama dengan saya, Lia Mariani, di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, ya, untuk melihat sejauh mana Anda nyimak dari topik ini. Metode aliquot itu adalah merupakan metode pengukuran bahan di bawah sensitivitas alat ukur. Sensitivitas alat ukur yang digunakan, kita lakukan ini melalui pengenceran proporsional dengan bahan yang diketahui tidak aktif. Jadi kita menggunakan bahan yang ringan. Nanti dari campuran ini kita ambil sampel aliquot atau aliquot sampel, bagian yang tepat, proporsi yang tepat dari keseluruhan campuran tersebut untuk digunakan dalam resep atau di dalam formula, di mana bagian ini akan setara dengan zat yang dibutuhkan di dalam campuran, di dalam resep. Ya, bagaimana cara menghitung dalam penimbangan aliquot maupun penimbangan aliquot? Kita coba satu demi satu. Untuk menghitung penimbangan aliquot, sebenarnya ada dua cara. Kita lihat dengan cara pertama. Dari cara pertama, anggapnya adalah kita hitung dulu bobot terkecil yang dapat ditimbang menggunakan raca obat menggunakan rumus ini. Jadi 100 dikali sensitivitas dibagi persen kesalahan yang diterima. Baru nanti setelah kita menemukan berapa sih bobot minimum yang bisa ditimbang, maka kita pilih nih pengali yang diperlukan hingga nanti zat tersebut bisa ditimbang dengan presisi yang dibutuhkan di atas bobot minimumnya. Lalu setelah itu, setelah kita menemukan faktor pengalinya, kita kalikan faktor pengali tersebut dengan bobot zat yang dibutuhkan. Kita tentukan juga bobot total campuran dengan cara mengalihkan faktor pengali tersebut dengan jumlah terkecil yang dapat ditimbang. Ya, jadi kalau misalkan faktor pengalinya 10, maka bobot campuran yang bisa kita timbang, ya, bobot campuran yang akan kita timbang adalah 10 dikali bobot minimumnya. Ya, selanjutnya kita hitung sekarang bobot zat inlet yang akan dicampurkannya dari apa? Dari selisih bobot total campuran dikurangi bobot zat yang ditimbang, yang sudah dikalikan tadi, yang hasil dari dikalikan dengan faktor pengali. Ya, sehingga kita akan membuat suatu campuran dan nanti kita ambil sebagian atau satu proporsi dari bobot campuran tersebut, dan bobot campuran yang digunakan di dalam resep ini harus proporsional, harus setara dengan bobot zat yang dibutuhkan. Ya, kita langsung saja pada contohnya. Contoh penimbangan aliquot untuk menyiapkan 15 mg apapun sulfat. Tingkat keakuratannya 5%, sedangkan sensitivitas alatnya adalah 6,5 mg. Ya, di sini zat inletnya adalah laktosa. Oke. Langkah pertama tadi apa? Kita tentukan dulu bobot minimumnya. Bobot minimumnya berapa sih untuk raca ini, ya? Jadi bobot minimumnya adalah 100 dikali sensitivitasnya berapa? 6,5 mg dibagi dengan persen kesalahan yang masih bisa diterima. Tingkat keakuratannya adalah 5%. Jadi bobot minimum yang bisa ditimbang oleh alat itu adalah 130 mg. 15 mg kan berada di bawah 130 mg. Berarti nggak bisa tuh atropin sulfat 15 mg ini kita timbang menggunakan neraca tersebut. Jadi kita cari nih berapa bobot atropin sulfat yang bisa ditimbang dengan mencari faktor pengali. Kalau saya menggunakan faktor pengalinya adalah 10, ya. Biar genap aja nih, kali 10. Nah, yang dibutuhkan kan 15 mg. 15 kali 10 itu adalah 150 mg. Masih bisa kan kita gunakan sebagai bobot atropin sulfat yang nanti akan ditimbang karena di atas 130 mg. Lalu kemudian kita lakukan proses pengalian juga untuk menghitung bobot campurannya. Kita kalikan faktor pengali ini dengan bobot
minimum yang bisa ditimbang. 10 kan faktor pengalinya, bobot minimum yang bisa ditimbangnya adalah 130 mg. Jadi bobot campurannya adalah 1300 mg. Di sini kita bisa tentukan bobot laktosa yang diperlukan berarti kan selisih dari bobot campuran dikurangi bobot atau sulfat yang ditimbang. Ya 1300 dikurangi 150 mg. Dapat hasilnya adalah 1150 mg. Nah, campuran dari laktosa dan atropin sulfat nih yang totalnya 1300 mg itu tentu tidak semuanya digunakan untuk dalam resep karena kita hanya butuh yang proporsi atau liquid yang setara dengan 15 mg atropin sulfat. Gimana cara ngitungnya? Karena kita menggunakan faktor pengkali 10, maka bobot campuran yang digunakan dalam resep pun setara dengan 15 mg atropin sulfat itu adalah 1/10. Jadi 1 per faktor pengali tadi 1/10 dikali 1300 ya 1300 itu adalah bobot campurannya ya sama dengan 1300 mg. Jadi nanti kita akan menggunakan dari 1300 mg ini hanya 130 mg campuran untuk digunakan dalam resep. Nah, cara hitung ini ada cara yang lain. Itu langkah pertama sama, kita hitung bobot terkecil yang ditimbangnya. Nah, yang kedua, kita langsung menentukan, kita tidak memilih faktor pengali, tapi kita tentukan bobot obat yang ditimbangnya dengan syarat tidak boleh kurang dari bobot minimum. Lalu kita tentukan lagi bobot campuran yang akan digunakan nanti di dalam resep. Itu juga sama, nggak boleh kurang dari bobot minimum. Baru nanti kita hitung total campuran yang diperlukan menggunakan rasio bobot yang dibutuhkan di resep dibagi bobot campuran obat yang digunakan di resep ini akan sama dengan bobot obat yang ditimbang dibagi bobot campuran obat. Nah, baru dari situ hitung bobot pengencer yang dibutuhkan. Oke, kita langsung hitung dari soal yang sama. Nah ya, dari soal yang sama. Untuk menyiapkan 15 mg atropin sulfat, tingkat akuratannya 5%, sensitivitas alatnya 6,5 mg dengan laktosanya sebagai pengencer. Oke. Pertama kita hitung dulu bobot minimumnya. Ya, bobot minimum dengan rumus tadi diperoleh 130 mg ya. 100 dikali 6,5 dibagi 5 sama dengan 130 mg. Nah, kita tentukan nih bobot atropin yang ditimbangnya ini harus lebih dari 130 mg. Di sini saya memilih ya udah bobot atropin yang ditimbangnya 150 mg saja. Nah, berarti bobot campuran juga memang harus lebih atau sama dengan dari bobot minimum. Karena saya mau menimbangnya di dalam bobot minimum ya, ini masih bisa ditolerir, kita gunakan 130 mg. Ya, yang penting tidak tidak kurang dari 130 mg ya. Oke. Nah, kita hitung sekarang berapa sih bobot campuran obat yang nanti akan kita buat dengan rasio ini. Jadi, bobot yang dibutuhkan di resepnya berapa sih? 15 mg. Ya, ini adalah bobot yang dibutuhkan di resep. Lalu bobot campuran obat yang digunakan di resepnya berapa? Kita sudah menentukan bahwa kita akan menggunakan 130 mg. Ya. Bobot obat yang ditimbangnya, nah bobot obat yang ditimbang itu adalah bobot atropin yang ditimbang 150 mg. Nanti kita kan sudah menentukan bahwa kita akan menimbang atropin sebagai 150 mg. Sehingga bobot campuran obat ini bisa kita ya 15 mg per 130 mg sama dengan 150 mg dibagi bobot campuran obat. Ini nanti kan kali silang ya. Ini kali silang di sini ini ya. Sehingga bobot campuran obat itu sama dengan 150 kali 130 mg dibagi 15 mg sama dengan 1300 mg. Ya. Nah,
Bobot laktosa yang diperlukan adalah 1.300 mg dikurangi bobot atropin yang ditimbang, di sini 150 mg. Itu untuk penimbangan alkohol. Bagaimana dengan volume alkohol? Sebenarnya kalau volume alkohol itu jarang sih digunakan karena beberapa alat ukur sudah menyesuaikan ya. Oke. Nah, tapi kalau memang harus kita lakukan sama seperti halnya dalam penimbangan alkohol, yang pertama adalah kita tentukan dulu volume terkecil yang dapat diukur dengan alat ukur tersebut ya. Jadi untuk menentukan apa? Untuk menentukan volume zat yang nanti akan kita ukur ya. Baru setelah itu kita pilih pengalih yang diperlukan hingga dapat diukur dengan presisi yang dibutuhkan. Setelah itu kita tentukan volume total campurannya dengan mengalihkan faktor pengalih tersebut dengan jumlah terkecil yang dapat diukur. Nanti kita hitung volume zat inert yang akan dicampurkannya. Lalu kita hitung juga volume campuran yang digunakan di dalam resep yang setara dengan volume zat yang dibutuhkan. Ini langsung kita ke dalam contoh ya. Jika suatu formula membutuhkan setengah mili asam klorida dengan menggunakan gelas ukur 10 ml ya. Ada gelas ukur 10 ml. Nah, gelas ukur 10 ml itu dia skala minimumnya itu adalah 2 ml. Tentu kita nggak bisa mengukur setengah mililiter asam klorida itu ya. Bagaimana cara menyiapkan asam klorida itu secara alikohol? Oke. Maka kita tentukan dulu volume terkecil yang dapat diukur dengan alat ukur adalah 2 ml. Nah, jadi HCl yang bisa kita ukur, yang bisa ukur volumenya adalah minimum 2 ml ya. Lalu kita cari nih pengalih yang diperlukan hingga dapat diukur dengan presisi yang dibutuhkan. Oke. Kalau kita kalikan dengan 0,5 ini kita kalikan 2 berarti kan hanya 1 ml, masih di bawah volume terkecil yang dapat diukur. Nah, kalau kita kalikan 4 maka ini menghasilkan 4 kali 0,5 2 ml. Jadi masih bisa diukur dengan alat ukur tersebut. Lalu kita tentukan volume total campurannya dengan mengalihkan tadi faktor pengalihnya karena 4 kali dikalikan dengan skala minimum. Skala minimum 8 mili ya, 4 kali 2 mili sama dengan 8 mili. Dari sini kita tentukan volume potensial yang akan dicampurkan. Jadi 8 dikurangi 2 mili itu sama dengan 6 mili. Nah, volume total campurannya 8 mili, asam klorida yang digunakan adalah 2 mili. Berapa volume campuran yang digunakan dalam resep? Seperti tadi untuk penimbangan, berarti yang digunakan di dalam resep adalah 1/4 dikali volume campuran 8 mili, yaitu sebanyak 2 mili. Itu untuk penghitungan volume alkohol. Kita juga bisa hitung persen kesalahan pengukuran adalah dengan rumus persen kesalahan pengukuran sama dengan potensi kesalahan dikali 100% dibagi jumlah yang dibutuhkan atau jumlah sebenarnya. Nah, contoh. Seorang farmasis ini dia mengukur 50 ml cairan menggunakan gelas ukur. Lalu kemudian pada pemeriksaan berikutnya dia menggunakan buret analogous. Jadi ternyata volume yang sebenarnya terukur dengan buret yang sensitif lebih bagus itu adalah 52 ml. Oke, berarti dalam pengukuran ini berapa persen kesalahannya? Persen kesalahannya adalah selisih ya, kemungkinan dari salah tadi ya, potensi kesalahannya. Potensi kesalahannya berapa sih? Nih, seharusnya kan 52 ml sedang 52 ml. Nah, seharusnya kan 50 ml, sedangkan ternyata volume yang sebenarnya terukur adalah 52 ml. Berarti potensi kesalahannya adalah 52 dikurangi 50 ml ya, adalah sebanyak 2 mili dibagi dengan volume yang memang kita ingin ukur gitu, yang dibutuhkan berapa banyak, 50 mili ya. Berarti persen kesalahannya adalah 52 dikurangi 50 ya,
dibagi 50 dikali 100%, 2/50 kali 100% sama dengan 4%. Paham sampai sini ya? Kalau sudah paham, silakan Anda kerjakan latihan soal berikut ini ya. Cukup dengan 4 soal terlebih dahulu ya. Silakan Anda coba dan Anda masukkan di dalam forum diskusi di Instagram. Terima kasih, sampai ketemu di dalam diskusi.